Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Udah pada di tempat? Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Kak. Dan Kak Nusaibah. Oke, waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya, teman-teman, karena udah jam 19.30. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji, mari kita panjatkan gitu ya atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul nih di malam minggu gitu ya, malam minggu saat mungkin eh, ada orang-orang mungkin ya dengan berbagai banyak aktivitas gitu, tapi teman-teman pada akhirnya memilih gitu ya untuk join bersama belajar bareng nih di event perdana dari Heal Yourself Community. Oke, nggak apa-apa Kak. Lalu salawat serta salam juga mari kita haturkan gitu ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya itu termasuk kita. Oke, teman-teman apa kabar nih? Teman-teman apa kabar? Mungkin boleh satu kata gitu ya untuk hari ini di chat nih. Kira-kira yang menggambarkan hari ini buat teman-teman apa sih? Sebelumnya sambil nunggu gitu ya, teman-teman melaporkan kondisi dirinya. Oke, Kak Indah capek, Alhamdulillah baik. Eh, Mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Heal Yourself Community. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, apa sih Heal Yourself Community itu? Ini merupakan salah satu program baru gitu ya di Heal Yourself. Jadi kami berusaha mewadahi para teman Haya sekalian nih untuk bisa berkumpul di satu ruang, satu wadah yaitu Heal Yourself Community. Nantinya di sini bakal ada banyak event, insya Allah, event program khusus para member, gitu, member Heal Yourself Community. Salah satunya adalah event perdana ini. Ini merupakan welcoming webinar gitu ya, bisa dibilang welcoming webinar gitu, karena ingin menyambut dan menyapa teman-teman Haya yang sudah berkumpul. Ya mungkin kenalan juga gitu ya. Saya Resti, saya merupakan tim Heal Yourself gitu. Di sini saya juga dibersamai oleh tim Heal Yourself yang lain. Ada Teh Fitri dan juga Teh Indah. Dan Kodarullah tadinya Teh Novi ingin ikut bergabung ya teman-teman untuk menyambut teman-teman juga nih. Tapi Kodarullah Teh Novinya lagi kurang sehat gitu. Mohon doanya juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi lelah secara fisik, lelah secara mental, lagi diuji kesehatannya gitu ya. Semoga Allah angkat dan jadi apa ya, jadi sarana untuk menggugurkan juga dosa-dosa kita atau saudara-saudara kita yang mungkin lagi diuji kesehatannya. Oke, amin. Oke, teman-teman, udah banyak nih yang eh, mengungkapkan gitu ya perasaannya hari ini. Kabarnya alhamdulillah rata-rata baik. Ada yang lelah juga secara fisik, secara jiwa. Tadi ya, semoga itu jadi salah satu penggugur dosa kita semua mungkin ya. Capek banget, tetap harus bertahan. Ya, namanya kehidupan dunia ya teman-teman. Semoga dikuatkan siapapun yang lagi merasa lelah gitu. Dan kita hari ini akan mungkin enaknya dibilang belajar bareng kali ya, belajar bareng gitu. Di sini mungkin saya akan memantik, bisa dibilang memantik topik yang udah tertera ya di poster gitu tentang Boundaries 101. Boleh jadi di sini saya bukan yang paling ahli gitu ya. Boleh jadi ada teman-teman yang udah lebih paham nih atau sudah lebih expert gitu di bidang bangun membangun batasan gitu. Nanti boleh sambil diskusi aja seiring berjalannya diskusi kita gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan nanti bisa lewat chat atau boleh raise hand juga ya teman-teman. Uh, Tidak perlu khawatir juga kalau misalkan nanti ketinggalan gitu ya, insya Allah meet-nya akan direkam dan nanti akan dikirimkan rekamannya ke grup gitu. Oke, mungkin karena sudah pembukaannya sudah menyapa-nyapa juga gitu ya untuk mengefektifkan waktu kita saya coba izin share screen ya. Oh ya, makasih Kak Nusaibah udah on cam gitu. Kalau ada teman-teman yang mau ikut on cam juga boleh banget ya. Oke, sebentar teman-teman.
Oke, apakah sudah nampak, hasil share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, sudah. Siap. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Nah, ini ya judulnya Boundaries 101. Membangun batasan sehat bagi si nggak enakan. Mungkin ada teman-teman yang akhirnya join gitu ya di Tell Yourself Community karena ngelihat poster tentang judul webinar atau diskusi malam hari ini. Mungkin ada yang relate juga gitu ya tentang kita yang sering terjebak dalam perasaan gak enakan nih sama orang lain, sama teman-teman terdekat kita gitu ya. Ada rasa nggak enakan. Nggak enakan itu pasti bikin gak nyaman banget ya. Dan akhirnya mungkin itu juga yang akhirnya memotivasi teman-teman untuk coba join nih ke diskusi malam ini. Sebelum masuk ke apa pembahasan lebih lanjut gitu, mau nanya dulu nih. Kira-kira apa ya sebenarnya kita tuh suka ngerasa nggak enakan? Mungkin boleh di chat atau kalau ada yang mau on mic juga boleh banget. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa nih? Susah menolak, takut bikin sakit hati orang lain. Oke, takut nyakitin hati orang lain. Ya, oke. Nanti mungkin ada nih ke mention-mention gitu. Ada mungkin yang mau on mic naluri, takut akan penolakan, takut bikin kecewa, kepikiran. Oke, banyak ya. Ada beberapa yang teman-teman sebutin yang saya juga tangkep gitu ya. Saya tangkep ketika lagi nyusun materi ini. Ah, oke. Nah, ini beberapa faktornya. Mungkin yang pertama itu terkait budaya dan norma sosial ya, teman-teman. Kita sadar kita hidup di Indonesia dengan budaya ketimuran ya, budaya kolektivis, gotong royong, terus menjaga keharmonisan, menghindari konflik gitu ya. Yang mungkin itu sangat mengarahkan bagaimana kita akhirnya bertindak dan berkomunikasi khususnya tentang apa sih sebenarnya yang kita inginkan, apa sih kebutuhan kita gitu ya, apa sih yang bikin kita nggak nyaman gitu. Itu akhirnya jadi salah satu yang melekat juga di diri kita. Sebenarnya nggak ada masalah gitu ya dengan norma-norma sosial itu selama apalagi kita muslim gitu ya nggak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi kadang kita suka lupa atau kelewatan gitu sampai mana nih batasan yang ideal sebenarnya untuk bisa uh, apa ya merasa hubung atau kolektif gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Terus yang kedua, ada harga diri dan keyakinan diri yang rendah. Nah, di sini itu maksudnya adalah saat orang-orang punya kecenderungan harga diri atau self esteem gitu ya, self esteem atau self confidence gitu, keyakinan diri yang rendah itu membuat mereka jadi rasanya tuh apa ya, merasa bahwa kebutuhan dan keinginan mereka tuh nggak penting dibandingkan dengan kepentingan orang lain atau kebutuhan dan keinginan orang lain gitu. Jadi kayak ngerasa kalah gitu ya sama orang lain. Akhirnya oh kebutuhan dan orang lain nih, kebutuhan dan keinginan orang lain nih yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena itu lebih penting gitu. Ada anggapan seperti itu. Terus juga mungkin dalam mengkomunikasikan gitu ya, ketika kita agak kurang percaya diri, itu bisa jadi ngaruh kepada bagaimana kita lebih terbuka sama orang lain ya, gimana kita bisa berani untuk mengungkapkan apa sih yang kita rasakan gitu. Nah, ini yang ketiga nih, banyak disebut sama teman-teman tadi terkait ketakutan akan penolakan. Ya ya benar. Rasanya kalau kita mengungkapkan kebutuhan kita, keinginan kita gitu ya, ada ketakutan akan diinvalidasi misalkan, atau akan dianggap gak penting, akan dianggap eh, akan tidak difasilitasi gitu oleh orang-orang lain, atau penolakan dalam bentuk lain. Misalkan ketika kita nyampein apa sih keinginan kita, apa sih perasaan kita gitu ya, apa sih yang bikin kita gak nyaman, takutnya malah dihindarin gitu ya sama orang-orang karena jadinya dijauhin gitu. Itu kayak penolakan dalam bentuk lain, nggak langsung ditolak sih, tapi kayak pelan kok kayak kitanya jadi dijauhin, jadi nggak dideketin lagi gitu. Tadi yang keempat, ini tadi disebutin juga sama beberapa orang gitu ya, merasa punya empati yang tinggi ke orang lain gitu. Jadi kayak ingin sebenarnya membantu orang lain gitu ya, ingin memperhatikan orang lain, ingin berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Ini berkaitan sama empati yang tinggi. Nah, teman-teman ada yang ngerasa nggak empat hal ini nih sering dia jadi apa ya alasan kenapa pada akhirnya kita nggak enakan?
Ya, takut dijauhin, takut pikiran negatif, membahagiakan semua orang, padahal makin tertekan. Oke, nah apa sih sebenarnya kunci atau bisa dibilang obat ya, cara gitu ya mengatasi gimana sih biar kita nggak jebak dalam perasaan gak enakan. Nah, itu adalah boundaries, teman-teman. Boundaries atau yang mau kita bahas lebih lanjut nanti ke depannya nih tentang boundaries. Singkatnya atau simpelnya, boundaries kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sih batas atau limit gitu ya. Sejauh mana kita ini bisa uh, apa ya, punya toleransi gitu, punya batasan sejauh mana sih orang lain tuh boleh masuk misalkan dalam kehidupan kita, atau sejauh mana orang lain boleh ya toleransi gitu ya ketika kita berinteraksi sama orang-orang. Nah, untuk definisi panjangnya itu sebenarnya banyak versi juga nih. Apalagi boundaries itu juga banyak macamnya gitu. Nah, cuman di hari ini, di malam ini, coba kita angkat satu definisi gitu ya terkait personal boundaries atau batasan personal. Nah, ini kalau dari katanya Ternata di tahun 2024 gitu ya, di salah satu resumnya yang saya baca itu dia menjelaskan kalau personal boundaries adalah ruang internal dan eksternal yang memisahkan individu dari dunia sekitarnya dan orang lain. Jadi kayak tadi ya batasan gitu, yang memisahkan individu dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan secara fisik maupun secara sosial gitu ya. Dan di sini ada ruang, ruangnya ada ruang internal sama eksternal. Ruang internal ini maksudnya terkait hal-hal yang sifatnya psikis, teman-teman. Misalkan kayak pikiran gitu ya, kayak perasaan, emosi gitu. Nah, kalau ruang eksternal ini lebih ke fisik, yang emang kelihatan jelas gitu. Misalkan kayak jarak gitu ya, atau fisik ketika ketemu langsung gitu. Nah, uh, bukan kunci, tujuan gitu ya. Tujuan boundaries nih, kenapa sih boundaries itu harus ada gitu ya. Kenapa kita harus menetapkan batasan. Pada dasarnya batasan itu dibentuk atau kita bangun gitu ya untuk melindungi diri kita dari pengaruh dan interaksi yang mungkin itu tuh nggak diinginkan, merusak atau bahkan mengganggu gitu, atau bahkan mengalihkan kita dari fokus kita yang sebenarnya tuh apa gitu. Tujuannya ya untuk memprotek diri kita gitu, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Jauh ini bisa dipahami teman-teman? Maksudnya apakah saya kecepatan dalam menyampaikannya? Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut. Ini masih masuk gitu ya bahasan tentang apa itu boundaries. Nah, tadi ya saya nyebutin definisi boundaries itu mungkin bisa beragam tergantung macam-macamnya gitu bentuk-bentuknya. Tipe-tipenya juga beragam gitu. Nah, di sini ada contohnya misalkan boundaries fisik gitu ya. Fisik ini ya tadi ya jarak gitu. Misalkan jauh oleh siapa sih kita boleh disentuh gitu ya, misalkan oleh siapa, misalkan kalau muslim gitu ya aurat tuh boleh dilihat gitu, batasan-batasan kayak gitu. Fisik, emosional, emosional ini sejauh mana kita membangun keterikatan gitu ya. Eh, Batasan antara ikatan emosional antara kita dengan orang-orang lain gitu, atau misalkan eh, batasan juga sejauh mana sih kita boleh memikirkan gitu ya orang lain kan kayak gitu. Nah perilaku ini contohnya kalau misalkan teman-teman di sini ada nggak yang punya standar gitu ya atau boundaries ya sebenarnya. Misalkan saya cuma mau ngebales chat ketika itu jamnya jam kerja gitu, setelah jam 5 ke atas saya udah nggak mau ngebales chat lagi. Nah, itu sebenarnya bentuk dari boundaries atau batasan perilaku gitu. Jadi kayak uh, sejauh mana sih perilaku yang bisa ditolerir gitu. Nah, batasan ini bisa berbeda juga tergantung pada keyakinan dan nilai yang dipegang. Selain itu juga bergantung pada kebutuhan diri mungkin ya, atau personality atau kepribadian. Karena ada orang-orang yang misalkan gitu ya, kalau kenal love language gitu ya, ada orang yang oke kalau misalkan love language-nya itu physical touch gitu ya, tapi ada juga orang yang mungkin nggak nyaman kalau sampai dipegang-pegang gitu ya, maksudnya dipeluk gitu ya, yang interaksinya itu sampai ke fisik gitu. Nah, itu tadi. Jadi bisa sangat beragam ya si boundaries ini pada setiap orang ya. Oke. Nah, selanjutnya tipologi. Ini tadi mirip ya. Tadi ada macam, ini ada tipologi. Ya, ketika saya coba mencari-cari juga gitu, eh, antara batasan macam tipologi ini kayak saling bergantian aja sih. Cuman kalau di sini kenapa saya mengangkat tipologi ini biar
kita semua kebayang nih kira-kira bentuk-bentuk atau tipe-tipe kepribadian yang apa ya, biar bisa kita identifikasi dengan jelas tuh kayak gimana gitu. Saya angkatnya dengan tipologi ini. Ada tiga, teman-teman. Ada clear boundaries, rigid boundaries, sama open boundaries. Clear ini itu adalah ketika boundaries atau batasan yang kita punya itu sampaikan dengan baik gitu ya pada orang-orang di sekitar kita, fleksibel juga dan mudah disesuaikan. Jadi boundaries ini bukan berarti harus kaku banget gitu, tapi justru ketika itu clear, itu tuh kita bisa menyesuaikannya. Kita tahu kapan harus menetapkan boundaries A pada siapa, kapan harus menetapkan boundaries B pada siapa, sejauh mana toleransi kita bisa terapkan gitu ya, ada batasan apa gitu, itu bisa disesuaikan. Nah, ini sebenarnya boundaries yang ideal nih, yang clear, yang jelas gitu ya. Uh, itu masuknya yang ke boundaries yang tadi, yang clear. Terus yang kedua, itu ada terkait boundaries, rigid boundaries. Nah, kalau ini sifatnya itu sangat ekstrim kaku ya, ekstrim kaku, tutup gitu. Jadi nggak fleksibel, jadi kayak benar-benar mengisolasi lah ya ibaratnya sama pengaruh-pengaruh misalkan sama interaksi di luar sana gitu. Jadi sangat amat tertutup kayak gitu. Yang ketiga ini ada open gitu, open boundaries. Ini kebalikannya, ekstrim sisi lainnya. Ini sangat terbuka, sangat tidak jelas, sangat salah samar, sangat low. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya apa? Dampaknya kadang jadi suka bergantung sama orang lain karena kita nggak punya pegangan gitu ya. Jadi kayak terlalu terbuka los lah. Oke, orang A bilang A oke, terus orang B bilang B oke, terus juga kadang ketika ini misalnya ketika kita sudah apa ya sudah sangat cocok gitu ya sama satu orang gitu, sudah sangat terikat gitu ya, itu sangat bisa jadi sangat bergantung sama satu orang itu gitu. Ya jadi ujung-ujungnya jadi takut ditinggalin misalkan sama orang itu gitu. Terus juga jadi khawatir kalau orang itu pergi gitu. Nah, itu dampak dari open boundaries yang terlalu ekstrim kanan. Gitu. Nah, ini kalau dari tiga ini tadi ya yang idealnya, yang harapannya bisa jadi panduan dan tujuan gitu ya adalah clear boundaries. Itu tadi poinnya sampaikan, fleksibel dan mudah disesuaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh seseorang dengan batasan yang tidak sehat. Ini mungkin jadi evaluasi diri sendiri kali ya. Saya pun ngejelasin ini bukan berarti sepenuhnya saya sudah 100% mampu menerapkan boundaries yang sehat. Pada dasarnya ya kita sama-sama belajar tadi ya, belajar untuk uh, menemukan batasan yang terbaik untuk kita dan kadang ada saat-saat kita pun kepleset atau uh, ya tergelincir dan lupa gitu ya sama boundaries yang sudah kita bangun. Tapi nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Nah ini, seseorang dengan batasan yang tidak sehat itu pertama tadi ya, sulit menolak permintaan orang lain. Jadi kayak yes man tadi, orang lain minta tolong apa, oke. Orang lain minta bantuan apa, oke gitu ya. Tapi lupa evaluasi sejauh mana sih kapasitas diri kita sebenarnya gitu. Nah ini yang nanti akan jadi masalah sebenarnya. Ketika kita mengiyakan semua orang gitu ya, kita lupa untuk melihat kita tuh sebenarnya nggak sanggup kalau misalkan untuk mengiyakan sebanyak itu gitu. Nah terus yang kedua, nggak bisa menerima penolakan orang lain. Ya karena kita merasa kita tuh selalu mengiyakan nih orang lain, ini mungkin ada juga perasaan, oh orang lain juga mestinya bisa menerima apa ya permohonan kita gitu ketika kita meminta tolong atau tadi nggak bisa menerima penolakan karena khawatir akan ditinggal ketika kita misalkan menyampaikan atau mengungkapkan apa sih yang kita rasakan atau kita inginkan. Nah, yang ketiga, dia mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan dengan jelas. Nah, kalau ini itu tadi berkaitan dengan clear boundaries ya. Uh, udah sangat bagus kalau misalkan kita itu mengetahui gitu ya kebutuhan dan keinginan kita. Tapi ketika itu tidak coba untuk dikomunikasikan dengan jelas, dengan clear, dengan asertif gitu ya. Jadi nggak ketangkep sama orang lain. Kita nih sebenarnya butuhnya apa sih? Kita maunya tuh apa gitu. Kita tuh inginnya apa? Kita punya batasan apa aja. Gitu. Ketika itu tidak dikomunikasikan,
entah itu dipendam atau mungkin entah itu dikomunikasikan tapi dengan cara yang mungkin belum terlalu baik gitu ya, itu akan jadi ada miskomunikasinya gitu. Nah, terus yang keempat ada mudah mengkompromikan nilai-nilai pribadi, keyakinan dan opini untuk memuaskan orang lain. Ini tadi ya, karena kita ingin mungkin ada perasaan ingin diterima gitu ya. Jadi kita mencoba membaur dengan cara mengkompromikan hal-hal yang mungkin itu tuh penting buat kita. Tapi karena ngelihat orang lain nih, kok kayaknya nggak ada ya yang kayak aku gitu ya. Kok kayaknya mereka punya nilai-nilainya misalkan kita punyanya A, akhirnya ya udahlah kita coba toleransi dengan jadi A minus gitu misalkan, atau kita coba makin toleransi jadi B minus gitu, B gitu. Padahal nilai-nilai itu tuh pada dasarnya penting buat kita gitu. Apalagi kalau misalkan berkaitan sama syariat gitu ya, atau misalkan sama hal-hal yang tentangan gitu, sama hal-hal yang batasannya tuh udah ke syariat gitu. Nah itu akan apa ya, jadi mengkompromikan gitu. Apa sih yang sebenarnya kita anggap penting, kita jadi nggak dianggap penting dan kita fokusnya memuaskan orang lain tadi. Nah, terus yang kelima itu adalah memaksa atau manipulatif untuk membuat orang lain juga melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka inginkan gitu. Ini mirip ya sama tadi, di mana kita itu merasa bahwa kita tuh selalu berusaha menyenangkan orang lain, maka secara tidak sadar juga kadang kita tuh jadi memaksa gitu ya, jadi kecewa gitu ketika orang lain kok tidak berusaha melakukan apa yang kita inginkan atau berusaha memenuhi kebutuhan kita gitu. Ada keinginan, ada perasaan kayak gitu. Meskipun mungkin nggak selalu ya, nggak selalu saling berpasangan gitu. Kadang ada orang yang memang ya jadi apa ya, manipulatif aja gitu, atau mungkin ada yang memang jadinya tadi sulit menolak permintaan orang lain aja. Ini tuh tidak mesti selalu ada, tapi ini beberapa contoh. Nah, terus yang terakhir adalah berbagi informasi secara berlebihan. Ya, batasan itu kan sebenarnya maksudnya memberikan ruang gitu ya, memberikan space untuk kita. Jadi ketika batasannya itu tidak sehat, kadang kayak bolong gitu. Jadi kita memberikan apa yang seharusnya tidak diberikan gitu. Jadi kita nggak tahu nih mana yang itu sifatnya private misalkan, mana yang itu sifatnya lebih terbuka. Kadang ada contoh batasan yang tidak sehat itu yang kayak gitu. Oke, kalau teman-teman mana nih yang paling sering jadi problem dan masih menantang buat teman-teman? Kalau saya sih kadang yang A ya, sulit menolak permintaan orang lain. Meskipun tadi lagi belajar juga gimana caranya gitu. Nah, ini ya, dari kurangnya batasan yang sehat tadi, akhirnya itu menyebabkan berbagai macam masalah. Salah empatnya yang adalah yang pertama itu terkait kecemasan dan stres. Uh, ini kalau tadi teman-teman ingat salah satu contohnya adalah kita nggak bisa nolak ya permintaan orang lain tanpa disadari banyak tekanan, banyak beban yang akhirnya kita terima gitu ya secara sukarela karena kita nggak bisa nolak permintaan orang lain tadi gitu. Terus juga muncul perasaan cemas gitu karena kadang kalau udah jadi yes man gitu ya misalkan jadi yes man, yes woman gitu, rasanya jadi overwhelm sendiri ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah relate gitu, jadi overwhelm sendiri, jadi cemas gitu ya, jadi berdampak pada segala hal lain dalam kehidupan kita gitu ya. Misalkan manajemen yang terjadi berantakan gitu, akhirnya jadi kemana-mana si stres dan kecemasan ini. Terus yang kedua itu ada, oke, terus yang kedua di sini ada kehilangan identitas diri. Nah, kehilangan identitas diri ini karena tadi terlalu sering konformitas ya, terlalu sering mengikuti apa kata orang di luar sana gitu ya, berusaha menyenangkan orang lain, orientasinya keluar, jadi kita lupa siapa sih diri kita, apa sih yang kita suka sebenarnya, apa ya yang kita butuhin, apa yang kita inginin, apa yang kita mau gitu ya. Kadang sampai ya nggak tahu lagi hal-hal itu karena kita fokusnya keluar gitu. Lalu sering mengkompromikan diri juga gitu. Jadi akhirnya kehilangan identitas diri.
Tadi identitasnya bukan sekedar nama, tapi tadi poin-poin apa sih kebutuhan kita, apa yang kita suka, apa yang bisa kita toleransi, bisa enggak, gitu. Itu bagian dari identitas diri kita. Yang ketiga, ini kelelahan emosional. Ini mirip ya sama yang stres tadi. Akhirnya seringkali ketika kita berusaha memuaskan orang lain, kita nggak punya boundaries atau batasan yang sehat gitu ya, batasan yang cukup baik gitu ya untuk menjaga kita. Ini salah satu dampaknya tadi. Eh, ke bukan gangguan gitu ya yang akhirnya kita rasakan. Oke, Masya Allah, dirasain semua ya, semuanya. Nah, ini yang sering kali kita rasakan, kelelahan emosional. Ya, jadinya banyaknya tadi ini sama kayak respon stres jatuhnya. Entah itu jadi nggak semangat, uring-uringan sendiri ya. Padahal kita yang nggak iyain nih, kita yang iyain semua permintaan, tapi kita juga yang uring-uringan gitu. Karena tadi kebanyakan sebenarnya di luar kapasitas kita gitu. Boleh jadi itu di luar kapasitas kita. Nah, yang terakhir konflik intra dan interpersonal. Intra itu artinya kita dan diri kita ya, dalam diri kita. Mungkin tadi ya, sering ngerasa aku sebenarnya nggak mau, nggak bisa gitu ya, tapi aku harus karena aku takut dia pergi gitu misalkan, karena aku takut temanku pergi gitu ya. Tadi konflik intrapersonalnya. Jadi kayak ada konflik dalam diri, aku tuh mau, tapi aku nggak mau gitu. Beda kayak gitu rasanya. Aku tuh mau membaur, tapi aku nggak nyaman juga gitu. Tapi aku nggak bisa ngomunikasiin. Udah jadinya konflik lah di dalam diri sendiri tuh. Terus yang ke selanjutnya interpersonal. Nah, interpersonal ini ya seringkali eh ya karena kita nggak bisa mengkomunikasikan gitu ya. Kita merasa tidak dipahami juga sama orang lain. Atau mungkin ada juga yang khususnya itu ketika kita nggak mengkomunikasikan, kita iya-iya aja gitu ya. Oke, kita bisa menoleransi satu kali, dua kali gitu ya. Tapi itu jadi bom waktu tersendiri ya di akhirnya kita meledak dan itu dampaknya mempengaruhi ke orang-orang di sekitar kita. Entah itu jadi mereka mempertanyakan kok kita biasanya kita oke-oke aja kok tiba-tiba dia menolaknya tapi dengan marah gitu ya. Nah, itu kan kayak akhirnya berdampak juga ke masalah-masalah interpersonal yang lainnya. Ini ya yang mungkin kalau teman-teman mungkin lagi merasa beberapa hal ini gitu ya atau tadi semua, oke berarti teman-teman alhamdulillah udah bisa mengidentifikasi diri dan pelan-pelan gitu ya. Di eh, pelajarin lagi nih tentang boundaries. Nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Oke, ini udah hampir setengah jalan, udah masuk ke bahasan yang keempat, teman-teman. eh ya, tadi udah bahas tentang apa itu boundaries, terus kenapa boundaries itu penting, terus contoh-contoh boundaries yang gak sehat tuh gimana dan dampaknya apa. Sekarang kita coba cari tahu sama-sama Islam bilang apa sih tentang batasan. Teman-teman mungkin menyadari ini ya, kalau pada apa ya, pada faktanya segala hal yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu tuh jadi pedoman yang menunjukkan batasan-batasan harusnya manusia tuh bertindaknya seperti apa. Ya nggak? Sepakat nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kalau kita mau cari nih, gimana sih cara kita bersikap harusnya ada suatu situasi tertentu gitu ya. Sebenarnya Al-Quran juga udah jelasin. Mungkin karena banyak gitu ya, dan karena keterbatasan kita, kadang kita suka lupa gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya. Eh, yang pertama itu terkait batasan ketika bertamu gitu misalkan, atau interaksi dengan guru atau orang yang kita hormati. Di sini Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu telah selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Nah, ini ada salah satu kajian yang ngejelasin bahwa konteksnya di sini adalah di Al-Quran mencoba menjelaskan bahwa ketika kita ingin bertamu, khususnya ke rumah Rasul gitu ya, itu ternyata ada batasan juga yang Rasul tetapkan gitu, atau yang Allah anjurkan untuk Rasul tetapkan, yaitu tentang waktunya, kapan sih harus bisa bertamunya, atau kalau misalkan udah bertamu, jangan terlalu lama gitu ya, karena selain berinteraksi dengan sosial gitu ya, Rasul juga punya keluarga gitu yang uh,
ketika misalkan ada yang apa ya boundariesnya tuh batasannya dilanggar itu akan berdampak juga pada ketidaknyamanan yang dirasakan gitu. Terus yang contoh yang kedua, ini contoh yang mungkin udah sangat familiar ya teman-teman, udah sangat familiar karena sering dibahas juga di mana-mana berbagai kajian terkait batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Di Quran surat Al-Isra gitu ya ayat 32 di sini dijelasin janganlah kamu mendekati zina. Nah, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Ini menunjukkan bahwa ada loh batasan dalam berinteraksi khususnya di laki-laki dan perempuan. Gitu gimana sih kalau kita bersikap gitu ya jangan sampai terlalu melanggar gitu atau terlalu close tadi terlalu open gitu ya atau mungkin jangan sampai terlalu rigid juga karena tadi ada juga sebenarnya kemudahan yang udah Allah berikan gitu ya terkait batasan interaksi misalkan dalam pendidikan atau harus ideal juga ya tadi. Nah ini di Al-Quran itu sebenarnya ada banyak panduan dan pedoman bagaimana seharusnya kita membangun batasan. Tapi mungkin perlu belajar lebih dalam lagi ya. Berarti perlu sering-sering juga ikut apa ya kajian gitu untuk memahami kira-kira maksud batasan yang ini tuh kayak gimana sih konteksnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya, jadi kalau dari Al-Quran, ini dari hadis, dari An-Nawas bin Sam'an bin Al-Ansori radhiyallahu anhu, itu beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di kedua sisinya ada dinding yang padanya terdapat pintu-pintu yang terbuka. Di setiap pintu ada tirai yang di ujung jalan terdapat penyeru yang mengajak, "Wahai sekalian manusia, itulah jalan lurus ini dan janganlah kalian menyimpang darinya." Serta terdapat penyeru lainnya di atas jalan tersebut. Maka apabila seseorang hendak memasuki pintu-pintu itu, penyeru akan berkata, "Celakalah kamu jika engkau buka, karena jika dibuka, engkau pasti akan masuk di dalamnya." Nah, ini sangat menjelaskan ya tentang batasan tuh kayak gimana. Jadi kehidupan ini diumpamakan sebuah jalan yang lurus gitu, jalan yang lurus yang kedua sisinya tuh ada dinding. Dinding itu tuh sebenarnya nanti kita akan bahas dinding itu apa sih. Dinding itu terus di dinding itu mungkin kalau divisualisasikan ya teman-teman, dinding ada lorong gitu ya, terus ada pintu-pintu di situ. Nah, pintu-pintu tuh ada yang terbuka gitu, ada yang menyuruh untuk, "Ayo masuk aja ke pintu ini," gitu, "Ayo masuk aja ke pintu ini," gitu. Nah, tapi sebenarnya tujuan kita tuh mau jalan lurus aja ke depan gitu. Nah, makanya ada penyuruh yang, selalu ngingetin nih untuk kita fokus ke depan dan jangan sampai kita terlena atau fokusnya tuh jadi berganti gitu ya, masuk ke, pintu-pintu tadi gitu, karena akan celaka kalau ke sana, gitu. Itu sekilas tentang, apa ya, yang mungkin dari sedikit, ilmu saya coba, rangkumkan gitu ya, eee, keterbatasan saya terkait, apa yang Islam bilang tentang batasan. Nanti kalau teman-teman punya insight lain boleh banget disampaikan juga. Nah tadi ya, kita lagi bahas kedua sisinya ada dinding. Apa sih maksudnya? Ini teman-teman kesimpulannya. Dinding itu tadi adalah syariat. Syariat, yakni aturan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah mengenai bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dunia. Jadi kalau kita bahas di awal gitu ya, rasanya kayak kita orientasinya jadi ke orang-orang di sekitar kita gitu ya, jadi ke makhluk mungkin. Orientasinya ke makhluk, kita berusaha menyenangkan orang-orang gitu ya, biar kita nggak ditinggalkan. Dan orientasinya juga jadi ke diri kita gitu ya, ke diri kita yang itu tuh sebenarnya apa ya kayak eh, orientasinya juga untuk kebahagiaan kita. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Tapi kalau kita lupa sebenarnya apa yang lebih penting gitu ya dari apa keinginan kita atau mungkin keinginan orang lain, itu kita akan rugi gitu. Nah tadi ya, kalau batasan itu adalah syariat dalam pandangan Islam dan tadi ini sebenarnya juga saya kutip dari kajiannya Dr. Omar Sulaiman. Kalau teman-teman mau cari, ada tentang boundaries gitu di YouTube. Nah, beliau menyampaikan kalau ternyata boundaries ini ya tadi untuk melindungi manusia juga gitu. Sama seperti yang kita bahas di awal ya. Boundaries itu untuk melindungi manusia dan syariat tadi
ada dan kehadirannya itu berguna untuk melindungi manusia. Melindunginya kayak gimana? Melindunginya itu dengan memunculkan ketenangan. Jadi ketika kita bisa membangun boundaries yang baik, boundaries yang sehat, yang ideal, yang sebagaimana yang Allah harapkan gitu ya, itu akan muncul si rasa ketenangan itu. Gitu. Ini sangat berbanding terbalik sama contoh tadi ya. Contoh ketika kita menerapkan boundaries yang tidak sehat. Rasanya kayak hidup gak pernah tenang gitu dari 4 contoh tadi. Gitu. Nah, ketika kita bisa ngebangun boundaries yang lebih sehat ini, itu akan muncul perasaan tenang. Nah, ketenangan ini juga dianalogikan sebagai surganya dunia gitu, karena mahal banget nih di ketenangan sebenarnya. Dan karena dia apa ya harga yang mahal itu artinya memang membangun boundaries pun kadang emang gak mudah ya gitu, membangun boundaries itu gak mudah gitu. Terus tadi boleh jadi banyak godaan di tengah jalan, di persimpangan jalan gitu ya, banyak pintu-pintu yang bikin kita nggak fokus sama tujuan kita tuh apa gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, intinya apa? Intinya apa lagi adalah jadilah Allah pleaser gitu ya. Jangan jadi people pleaser. Jadi kalau kita tunut dari setiap apa ya, mungkin keluhan yang kita rasakan, entah itu cemas, entah itu khawatir gitu ya, nggak enakan gitu. Kita selalu orientasinya tadi ya sama orang. Apa sih keinginan orang biar kita bisa diterima sesuai dengan apa yang orang mau gitu. Padahal tujuan hidup gitu ya adalah untuk mencari apa sih yang Allah mau gitu, untuk uh, bukan menjelaskan, untuk menyampaikan gitu ya. Oke, untuk menemukan apa sih tujuan hidup kita ya tadi jadi Allah pleaser. Oke, apa bedanya teman-teman? Apa bedanya people pleaser dan Allah pleaser? Nah, ini orientasi tadi ya teman-teman. Orientasinya adalah ketika kita uh, mencoba memuaskan apa sih kata orang lain gitu ya, atau bahkan memuaskan diri kita, keinginan kita dengan cara memuaskan orang lain. Karena tadi kita ingin diterima nih sama orang lain gitu. Nah, itu orientasinya adalah kepada orang lain dan didasarkan pada keinginan manusia. Kalau jadi Allah pleaser adalah keridhaan Allah gitu, disyaratkan pada didasarkan pada syariat. Hmm, mungkin yang tadi dulu, yang ketiga itu ada bisa membuat kita jadi mengorbankan nilai-nilai pribadi. Kita lupa hak-hak dasar kita apa, kita lupa apa ya yang penting buat kita gitu ya. Apa sih nilai-nilai mungkin yang itu tuh justru udah masuknya ke syariat, tapi kadang kita bisa sampai mengorbankan itu gitu. Nah, sebaliknya kalau Allah pleaser tadi ya dengan teguh gitu ya mencoba memegang nilai-nilai Islam karena tadi panduannya adalah syariat. Nah, yang keempat itu bergantung pada penerimaan orang lain gitu. Jadi kalau orang lain ini kelihatan gak suka gitu ya, kita menangkap orang lain gak suka, kita akan sedih, kita akan kecewa gitu. Dan kita akan berusaha lagi untuk mencari cara semakin apa ya, semakin meleburkan diri biar bisa diterima gitu sama orang lain. Nah, yang keempat, kalau Allah pleaser ini adalah penilaian didasarkan pada ketundukan sesuai dengan yang apa Allah perintahkan itu ya, apa Allah syariatkan. Terus yang terakhir, menyebabkan perasaan tidak puas jika tidak memenuhi harapan orang lain. Karena tadi rasanya ingin bisa diterima ya sama orang gitu. Jadi uh, namanya juga manusia gitu ya, pasti keinginannya tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Jadi kalau ngikutin rasanya kok kayak nggak pernah ada ujungnya dan akhirnya jadi capek sendiri gitu. Nah, sebaliknya kalau kita mengusahakan di Allah Bizar, itu akan tadi memberikan kedamaian batin, keikhlasan dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Oke, itu teman-teman. Sebelum masuk ke terakhir, mau coba baca-baca chatnya dulu. Eh, buat yang tanya jawab, mungkin nanti kali ya kita coba diskusi lagi. Oke. Hmm, oke, kita coba jelaskan dulu lagi teman-teman. Selanjutnya, nah ini mungkin strategi membangun batasan. Tadi ya, mungkin saya menyampaikan ini bukan berarti saya ahli juga gitu ya, udah 100% lulus gitu dalam membangun batasan, tapi saya pun juga belajar. Ini juga hasil refleksi diri sebenarnya terkait bagaimana sih cara membangun batasan itu. Yang pertama, perlu punya kesadaran diri. Kita perlu mengenali kebutuhan kita, keinginan kita tuh apa,
hak dan kewajiban kita tuh apa. Eh, jadi tadi ya, perlu menyelami diri nih. Kira-kira kita tuh sukanya seperti apa, kita tuh butuhnya apa gitu ya. Tadi ada needs, wants, terus hak sama kewajiban. Untuk bisa memahami ini, kadang perlu apa ya, belajar lebih lanjut juga tentang misalkan bagaimana sih kita eh, hak kita gitu ya sebagai seorang anak misalkan, bagaimana kewajiban kita sebagai seorang anak, atau bagaimana kewajiban kita sebagai seorang teman, apa hak kita sebagai seorang teman gitu. Nah itu bisa kita dapatkan ketika kita belajar gitu. Kita jadi tahu batasan hak dan kewajibannya sejauh apa gitu. Jadi ketika muncul harapannya sih itu bisa meminimalisir ya rasa ketidakenakan itu gitu. Karena kita tahu hak dan kewajibannya, kebutuhan dan keinginan kita gitu. Dan khususnya tentang syariat ya, tentang Allah tuh men-setting manusia untuk di konteks ini tuh harusnya idealnya kayak gimana sih? Itu juga hanya bisa didapatkan ketika kita belajar dan mencari tahu lebih lanjut. Terus yang kedua, komunikasi asertif. Komunikasi asertif artinya tadi ya, kita udah sadar nih kebutuhan kita apa, keinginan kita apa. Kita juga udah tahu, udah belajar hak dan kewajiban kita apa. Nah, itu perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan ke orang-orang di sekitar kita gitu terkait kebutuhan, keinginan, hak dan kewajiban, dan disampaikannya tentu saja dengan jelas dan dengan adab dan akhlak yang baik ya teman-teman gitu. Jadi selain tadi belajar mengenal diri, belajar memahami hak dan kewajiban, perlu juga nih belajar tentang cara komunikasi asertif. Itu seperti apa. Terus yang ketiga itu berlatih. Berlatih artinya eh, kita udah belajar harus di trial dong, harus dicoba dong. Karena kalau eh, cuma jadi pengetahuan aja gitu ya, belum jadi keterampilan, eh, ya jadi sulit gitu ya tadi. Karena komunikasi asertif ini bagian dari keterampilan, perlu dilatih gitu. Misalkan kalau masih bingung nih, takut nanti kalau ngomong langsung terbata-bata, bisa ditulis dulu gitu ya. Apa sih yang mau aku sampaikan ke orang itu, apa yang mau aku apa ya jelaskan gitu ya. Kalau punya teman dekat boleh tanya feedback nih, udah sesuai belum ya apa yang saya tuliskan gitu ya, bakal nyakitin nggak ya? Coba minta feedback ke orang-orang yang dipercaya gitu, misalkan. Terus juga direncanakan tadi ya, perlu setting ekspektasi juga gitu. Maksudnya gimana? Tadi ya, kita tahu ketika kita mengungkapkan sesuatu ada dua kemungkinan. Orang itu menerima atau orang itu menolak gitu. Nah, sadari hal itu. Ketika dia menerima, berarti alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah keinginan kita tersampaikan, apa yang kita butuhkan gitu ya bisa alhamdulillah kalau misalkan bisa diungkapkan gitu. Nah, tapi ada juga kemungkinan kita akan tertolak. Gitu. Jadi kemungkinannya ada dua pasti. Nah, kalau tertolak, sadari biasanya ketika kita ditolak itu gimana ya respon kita? Apakah itu jadi ngerasa sedih gitu ya misalkan, oke, berarti kalau ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan saya akan ngerasa sedih nih. Terus yang kedua, apakah mungkin sedihnya sampai nangis gitu ya, atau dampak sedihnya tuh sejauh apa sih? Dampak gak nyamannya tuh sejauh apa? Kenali dan ekspektasikan hal itu gitu. Nah, jika udah mengenali, kita coba cari apa ya langkah eh, antisipasi, bukan antisipasi juga, langkah ketika misalkan merasa sedih, kira nanti apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa sedih itu. Karena tadi kita udah merencanakan nih, udah bereks, ber, udah punya ekspektasi bahwa oke, ketika saya menyampaikan akan ada dua kemungkinan. Kalau senang, kalau diterima, ya berarti itu cukup positif ya responnya, dan saya pun juga akan merasa lebih positif. Tapi kalau negatif, penolakan, akan ada respon yang saya anggap itu negatif. Nah, saya kira untuk menetralisir rasa negatif ini, apa yang perlu saya siapkan nanti gitu. Jadi kayak udah menyediakan payung sebelum hujan gitu ya. Jadi kayak udah membuat skenario gitu ya, teman-teman gitu. Nah, yang terakhir mulai dari hal yang kecil. Ketika kita tidak terbiasa untuk membangun boundaries atau membangun batasan, akan sulit kalau kita langsung mau membatasi diri semuanya gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, satu-satu aja gitu ya. Cari kira-kira prioritas mana ya yang paling penting buat teman-teman, dalam konteks apa teman-teman harus membangun batasan ini. Karena tadi ini juga perjalanan seumur hidup sebenarnya ya, untuk memahami
boundaries kita tuh, eee, sampai sejauh apa sih, dan itu akan berbeda-beda. Maksudnya seiring kita berkembang, toleransi kita terhadap sesuatu, terus kayak kenyamanan kita itu juga mungkin akan berubah juga. Jadi fokus pada apa yang memang paling mengganggu teman-teman, kalau bisa di-breakdown lebih kecil itu akan lebih bagus gitu ya, dan fokus pada satu hal itu, usahakan konsisten gitu ya melatih boundaries atau melatih pelan-pelan membangun boundaries di konteks itu, dan, ketika sudah bisa cukup baik di situ, bisa coba cari konteks lainnya yang misalkan mau dibangun lagi boundaries yang lebih sehatnya tuh di bagian mana. Gitu teman-teman. Udah sih kayaknya ya untuk pembahasannya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sekilas pantikan diskusi kita pada malam hari ini. Eee, oke. Nah, untuk selanjutnya kita bakal coba diskusi nih teman-teman. Mungkin sebelum ke chat ada yang mau, apa ya, bertanya on mic, boleh raise hand mungkin teman-teman, sambil saya coba baca-baca di chat. Oke, belum ada nih yang mau on mic. Oke, sambil nunggu kita coba scroll di meeting. Mmm, anjing. Ini ya, yang pertama dari Kak Ina Asmi Rahmani. Kak, bolehkah dan benarkah ketika seorang anak menetapkan boundaries berupa jarak dan waktu dengan orang tuanya eh, bolehkah dan benarkah? Oh, maksudnya apakah itu benar gitu ya? Ketika seorang anak menetapkan boundaries berupa jarak dan waktu dengan orang tuanya yang terindikasi memiliki ciri-ciri narkistik. Eee Apa ya, pertama mau menyampaikan dulu, boleh jadi, jawaban saya tidak terlalu memuaskan teman-teman gitu ya, dan harapannya itu bisa jadi pemantik teman-teman untuk mencari tahu lebih lanjut lagi, dan juga seperti yang sering Teh Novi sampaikan juga, kadang, eee, tidak semua pertanyaan gitu ya, bisa teman-teman tanyakan juga di ranah umum, dan boleh jadi itu memang case-nya lebih ke private gitu ya, jadi, dikonsultasikan lewat konseling profesional. Kayak gitu. Oke, balik lagi ke, pertanyaan Kak Ina Asmi. Mungkin yang pertama, ciri-ciri narkistik ya, eee, mungkin ini akan, apa ya, perlu teman-teman perhatikan juga gitu ya, ketika mencoba mengidentifikasi si narkistik ini, gitu. Jangan sampai kita men-judge atau mendiagnosis orang lain juga gitu ya, tentang ciri-ciri narsistik. Nah, benarkah dan bolehkah, ini sempat dibahas sebenarnya ketika event kemarin Heal Yourself bersama Mind Institute ya, tentang bagaimana, eee, interaksi sama orang tua. Bagaimanapun juga orang tua tuh, kita diperintahkan Allah gitu ya untuk berbakti dan berbuat baik pada orang tua, gitu. Jadi, jangan sampai si menghindarnya atau menetapkan boundaries-nya ini tuh sebagai bentuk menghindar gitu ya, sebagai bentuk menghindari, masalah secara apa namanya, permanen gitu. Mungkin perlu perlu pelan-pelan diupayakan gitu ya, kedekatan juga sama orang tua. Tapi tadi perlu menyadari juga sejauh mana sih, batasan toleransi kita bisa, eee, mencoba lebih dekat sama orang tuanya, gitu. Tapi tetap hubungan sama orang tua itu secara syariat tetap perlu untuk diusahakan dan diupayakan agar itu terjadi, hubungannya yang baik gitu. Mungkin sulit, tapi boleh jadi di situ jalan pahalanya, jangan-jangan gitu. Teman-teman gitu, Kak Ina, semoga menjawab. Oke, selanjutnya, dari Kak Ayu. Assalamualaikum, mau tanya, gimana supaya punya batasan dengan baik? Kadang takut mereka marah dan kasar, tapi kita nggak nyaman dan nggak enakan ngomongnya. Akhirnya yang ikut perintah orang lain. Sementara kita nggak suka dan ngebatin nggak enak.
karena sama sekali nggak punya batasan. Oke. Sebenarnya ini apa yang kita bahas hari ini ya, Kak, Ayu gitu ya. Jadi mungkin tadi perlu pelan-pelan coba dilatih gitu ya, sambil melihat nih, ini konteksnya apa dulu nih. Apakah itu pertemanan gitu ya, apakah itu pekerjaan gitu. Itu perlu diidentifikasi dulu juga. Terus, kalau misalkan tadi Kak Ayu udah mengenali gitu ya, misalkan itu di pekerjaan misalkan, udah tahu hak dan kewajibannya gitu, itu bisa, mulai dikomunikasikan secara asertifnya. Terus dilatih juga dan dimulai dari hal-hal kecil gitu, masuk kalau misalkan di pertemanan gitu, di pertemanan apalagi, biasanya nggak ada yang apa ya, apa sih namanya, kontrak yang terikat gitu ya. Kadang, hak dan kewajibannya memang, eee, sebagaimana ideal seorang teman aja gitu. Jadi itu perlu dikenali juga, sejauh mana sih kita sebenarnya berteman tuh, hak dan kewajiban kita sebagai seorang teman tuh apa, terus belajar untuk dikomunikasikan, dilatih dan juga mulai dari hal-hal kecil gitu, Kak. Ayu, semoga menjawab. Oke, kalau misalkan ada yang mau apa ya, tambahkan atau ditanggapi dari yang tadi jawaban saya, itu boleh banget ya. Oke, untuk slide-nya mungkin tidak, tapi nanti rekamannya iya, rekamannya iya, gitu. Wah, oke, selanjutnya dari Katia Rosit. Bolehkah dengan orang tua, terutama ayah, kita menjaga jarak? Ada trauma dan rasa ketidaknyamanan ketika ngobrol dengan beliau. Kadang ada rasa marah kepadanya mengingat memori kecil yang menghantui terhadap perilakunya. Bahkan di rumah pun jarang sekali ngobrol dan hanya bertemu pas pagi hari. Dan imbasnya sekarang saya tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk memulai menjalani hubungan. Oke, kalau dari cerita jelas gitu ya dari apa yang Kak Rosita sampaikan di sini, kayaknya apa, kalau sudah dirasa itu sangat mengganggu gitu, apalagi di sini menyebutkan juga rasa trauma, ketidaknyamanan yang mungkin itu sangat dirasakan gitu. Eee, Boleh jadi sebelum tadi belajar membangun batasan, perlu juga untuk menyembuhkan dulu si rasa traumanya ini gitu, sambil diproses ya rasa traumanya, rasa ketidaknyamanannya, caranya gimana, boleh dengan meminta bantuan profesional sebenarnya. Eee, Itunya perlu diproses dulu, kemudian baru nanti bisa masuk ke step selanjutnya, gimana sih membangun batasan yang ideal gitu ya. Untuk bisa sadar sejauh mana, eee, ya sejauh mana sebenarnya, eee, bat hubungan antara ayah itu bisa mulai pelan-pelan dibangun. Ini sebenarnya bagian dari mulai dari hal-hal kecil juga sih. Kadang Eee, setelah menyadari gitu ya, setelah memproses si traumanya, si ketidaknyamanannya itu bersama profesional, nanti bisa dilanjut dengan membangun batasan, gitu Kak. Iya, Rosita. Oke. Apakah menjaga jarak dengan mertua toksik itu suatu boundaries karena walaupun sudah dikomunikasikan tetap sayang selalu disalahkan? Terlebih saya pun punya trauma terhadap beliau beberapa kali difitnah dan disalahkan. Oke. Sebenarnya ini expertise-nya Teh Novi ya. Ungu, mungkin mohon maaf banget ini kalau keterbatasan saya juga terkait menanggapi dalam konteks pernikahan gitu. Cuman kurang lebih ya untuk kesadaran boundaries, gimana cara membangun boundaries itu perlu dimulai dulu dengan menyadari, dikomunikasikan, terus berlatih dan mulai dari hal kecil. Nah, tapi kalau tadi ada perasaan trauma, ada gangguan yang rasanya apa ya, gangguan emosional yang sangat mengganggu, itu tadi perlu diproses dulu nih, perlu diproses dulu si, ketidaknyamanannya, itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan profesional, gitu. Oke, Kak, gimana ya caranya Kakak kesulitan dan terbata-bata dalam berkomunikasi? Sulit, mengungkapkan, kadang berbelit-belit dulu, dan sulit mengungkapkan perasaan kasih sayang ke orang terdekat seperti keluarga. Mmm, oke. Nah, kalau terkait ini,
eee, perlu coba cari, apa ya, konsep tentang komunikasi asertif lebih lanjut, Kak Aisyah Yulianti, gitu ya. Jadi kalau komunikasi asertif kurang lebihnya tuh, eee, kita bisa menyampaikan ya, gimana sih, apa yang kita rasakan, apa yang opini kita, pokoknya kita bisa mengkomunikasikan itu dengan baik, eee, komunikatornya bisa menyampaikan, terus orang yang menangkapnya pun bisa menangkap dengan baik. Nah, kalau sulit berbelit-belit perlu dilatih karena komunikasi asertif ini bentuknya tuh skill atau keterampilan juga gitu ya, keterampilan berkomunikasi. Jadi bisa dimulai misalkan, dengan orang-orang terdekat dulu, yang paling dekat banget gitu. Kadang-kadang kita punya circle ya, ada circle sama, lingkar 1 lingkar 2 gitu ya. Pilih orang yang sekiranya Kak Aisyah nih cukup nyaman untuk berkomunikasi gitu, bisa dicoba dari sana. Misalkan minta feedback dari dia, apa sih yang kurang dari cara saya berkomunikasi, terus kalau misalkan udah oke, coba langsung naik ke next step-nya, cari orang di circle keduanya misalkan, di circle lingkar yang kedua, yang itu tuh deket sih sama Kak Aisyah, tapi mungkin, jarang komunikasi gitu. Nah, itu, jadi perlu dilatih, balik lagi. Aisyah, sambil ditambah juga pengetahuannya tentang, komunikasi asertif yang baik itu kayak gimana. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya di event, community yang selanjutnya tentang komunikasi asertif. Oke, Kak, bagaimana saat kita lagi mencoba untuk belajar mengolah rasa dan mengolah kata, di saat kita lagi berbicara sama teman, tapi kok rasanya suatu yang kemudian ada yang berbicara seakan-akan agak gimana gitu dengarnya. Apakah sangat sulit ya, Kak, menemukan teman yang frekuensi, bagaimana, Kak, caranya? Lalu kenapa ya, Kak, rasanya budaya izin lebih gimana gitu daripada budaya Afwan, seperti lebih dimaklumi? Oke, mmm, bagaimana kita belajar mengolah rasa, mengolah kata, di saat kita lagi berbicara sama teman, tapi kok rasanya suatu saat kemudian ada yang berbicara, mmm, ini maksudnya gimana nih, Kak Ugi? Ada yang berbicara ini, apakah orang lain sebut atau pikiran kita yang berbicara gitu, Kak? Mungkin boleh dijelaskan kalau boleh gitu ya. Tapi, eee, intinya tadi sih, kalau misalkan ini konteksnya orang lain gitu ya yang membicarakan kita ketika kita lagi belajar nih, ya balik lagi kita harus fokus sama apa sih sebenarnya tujuan kita mau belajar gitu ya, belajar mengungkapkan, mengolah rasa dan mengolah kata ini, tujuannya apa sih? Eee, apakah, eee mau membiarkan gitu ya, komentar orang lain itu sampai mengalihkan fokus kita sama tujuan kita sebenarnya ketika kita lagi belajar mengolah rasa dan mengolah kata, begitu, Kak Ugi. Oke, nah budaya Izin lebih gimana gitu daripada budaya Afwan? Mungkin ini agak kurang masuk ke konteks ya, Kak Ugi. Tapi mungkin nanti di lain kesempatan kalau ada yang konteksnya mirip bisa kita bahas. Oke. Kalau misalkan orang tua pertama sudah mengecewakan kita, tapi kita membuat batasan karena kecewa itu. Tetapi kita takut akan keriduan orang tua sehingga menuruti perintahnya. Kadang di saat kita menuruti kemauan orang tua, tapi kita nggak nyaman dan sering membuat sakit hati, membuat kita selalu merasa emosi. Nah, gimana cara menyikapinya agar tenang dan mengendalikan emosi? Mmm, ini sebenarnya kurang lebih mirip sama pembahasan yang tadi ya, yang terkait hubungan sama orang tua. Pertama, sadari dulu gitu ya, peran kita sebagai anak dan orang tua tadi ya. Eee, ini Kak Fitri udah sangat baik gitu, memahami, rasa takut dan memahami keriduan orang tua tuh juga penting, gitu. Nah, wajar sebenarnya ketika, eee, orang tua misalkan mengkomunikasikannya itu tidak ideal gitu dan akhirnya kita ngerasa sakit gitu, sakit hati. Mungkin itu respon yang wajar gitu, tapi, ingat-ingat lagi bahwa bagaimanapun juga, mencoba mencari, eee, pemakluman dalam arti,
kita mencoba maklum gitu bahwa orang tua mungkin, eee, tidak punya akses informasi yang cukup banyak untuk belajar gimana cara menyampaikan gitu ya, untuk berkomunikasi dengan baik, dengan ideal, kayak gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Nah, kalau terkait pengendalian emosi, nggak apa-apa kalau misalkan mau coba ambil jarak dulu gitu ya, ambil jeda dulu untuk nenangin diri gitu dan, perlu belajar gimana cara mengelola emosinya tadi gitu. Kan gitu ya, ketika berinteraksi ketika membangun batasan gitu, akan ada 2 kemungkinan respon. Responnya oke, sama responnya mungkin yang bikin kita nggak nyaman. Nah, kita perlu cari antisipasi atau tindak lanjut kalau kita nggak nyaman nih, apa ya yang bisa membantu kita untuk lebih nyaman lagi gitu. Gitu Kak Fitri, semoga menjawab. Oke, udah semua? Sip. Ini ya tadi dari Q&A. Kak, aku nggak suka nggak enakan sama orang, jadinya bukan suka mengiyakan, tapi lebih suka menghindar daripada menjelaskan. Nggak ada energi buat, menjelaskannya. Gimana ya? Nah, ini mungkin tadi ya, Kak Anonymous ini tuh tadi yang dia boundaries-nya jadi, eee, cukup strict. Jadi dia sangat ngebangun gitu ya batasan dan akhirnya jadi mengisolasi diri. Pertama perlu itu yang tadi, perlu disadari dulu gitu ya, eee, ap kenali dulu nih kebutuhannya gitu, kebutuhannya Kak Anonymous ini apa, kebutuhannya apa, terus keinginannya apa, terus ini dalam konteksnya apa dulu nih, konteks pekerjaan kah, konteks interaksi sosial kah, atau konteks, keluarga kah, konteks pertemanan kah, itu dulu. Terus juga, pelan-pelan mulai dari circle yang paling terdekat. Circle yang membuat, Kak Anonymous ini ngerasa sedikit lebih nyaman, walaupun ada ketidaknyamanan itu, tapi ada sedikit kepercayaan, ada sedikit kenyamanan untuk coba memulai menyampaikan apa yang, eee, Kak Anonymous ini ingin sampaikan, kayak gitu. Karena kadang, eee, kalau energinya biasanya tidak akan terlalu terkuras gitu ya, kalau misalkan, orang itu adalah orang yang memang cukup memahami kita gitu, cukup memahami kondisi kita. Bisa dimulai dari situ sih, Kak. Itu. Terus, selanjutnya, yang kedua, Kak, seorang yang pernah dekat sama saya datang lagi di saat saya lagi berusaha ngelupain dia. Posisinya sekarang dia udah ada orang baru, dia merasa nggak nyaman sama hubungannya yang baru, dan dia ceritain itu ke saya. Hmm, hmm, oke, ini konteksnya pernah deket sama saya. Ini karena anonimus gitu ya. Oh, ada Kak Fitri yang raise hand. Oh, oke. Boleh Kak Fitri, mau on mic? Maaf, baru lihat. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Waalaikumsalam Resti warahmatullahi dan wabarakatuh. teman-teman. Iya, sebelumnya saya mau berterima kasih untuk penjelasannya Kak Resti ya. Dari malam ini sebetulnya saya sangat mengapresiasi sih adanya komunitas Heal Yourself ini, terlebih karena memang webinar yang diadakan itu selalu memasukkan unsur unsur Islam juga. Jadi kayak ada apa hadis-hadis juga yang disampaikan kayak gitu. Sangat membantu sekali sih Kak buat belajar agama juga. Nah, untuk pertanyaan malam ini yang saya ingin tanyakan itu, jadi begini Kak, sebelumnya saya mau cerita. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang relate atau mungkin apakah pernah merasakan juga atau cuman perasaan saya saja. Jadi gini Kak, saya tuh merasa agak kesulitan membangun relation ya, entah itu dengan teman ataupun, orang tua ataupun dengan, lawan jenis. Nah,
Kenapa kok susah? Karena saya itu merasa ketika semisal nih ada, hal-hal yang mungkin itu melewati batasan saya, itu saya kayak kepengennya itu langsung kayak nge-cut gitu loh, Kak. Nge-cut dalam artian kayak, semisal nih ini udah nggak sesuai sama prinsip yang saya pegang atau Mmm, apa ya, melukai batasan saya gitu, saya kayak, cukup tahu gitu. Jadinya kayak, ya sudah ini berarti nggak bisa dilanjutkan kayak gitu. Nah, pada suatu ketika saya itu pernah punya temen deket, cewek. Jadi mmm, kami itu, udah sahabatan lama banget, udah bertahun-tahun, kurang lebih sekitar 8 tahun lebih. Nah, eee, saya itu kayak merasa punya keterikatan yang sangat kuat dengan si sahabat saya ini karena memang kita itu sudah tahu satu sama lain dan setiap perjalanan hidup masing-masing kita itu kayak kita udah tahu gitu loh, Kak. Jadi kayak setiap duka dan suka saya itu, dia tahu dan dia yang, menjadi support system saya. Nah, tapi pada suatu ketika itu, memang saya baru menyadari bahwa ternyata ada hal yang, apa ya, itu melewati batasan saya dan itu cukup melukai hati saya, kayak gitu. Nah, memang saya sudah mengkomunikasikan, tetapi, apa ya, ketika saya sudah mengkomunikasikan batasan saya tersebut, jadinya itu saya itu kayak lebih ke ini ya, apa ya, menjauh gitu loh, Kak. Jadi akhirnya itu kayak lebih mudah renggang ketika udah menjalin hubungan sama seseorang, ketika batasan saya itu udah terlukai gitu. Nah, itu gimana ya, Kak, ya, cara menyeimbangkan antara batasan kita dengan, hubungan kita dengan seseorang. Jadi, apa ya, biar bisa tetap terkoneksi atau tetap jadi teman baik gitu. Karena kalau semisal udah kayak ada yang terlukai itu ujung-ujungnya itu pasti saya ngerasa kayak disconnect gitu loh, Kak, sama orang itu. Jadi ngerasa kayak udah kayak jauh banget gitu, kayak udah nggak mmm, terikat lagi gitu. Tapi di sisi lain saya juga ngerasa takut kehilangan gitu, karena kan dia mhm, support system saya yang utama gitu, ibaratnya udah bener-bener tahu suka duka hidup saya kayak gitu. Sebenarnya nggak mau ditinggalkan, tapi kalau diteruskan pun saya kayak ngerasa nggak bisa kalau kayak gini terus. Nah itu gimana ya, Kak, ya, cara menyeimbangkan antara kekecewaan dan batasan kita terhadap orang lain ketika membangun hubungan, gitu. Terima kasih, Kak. oke, terima kasih banyak Kak Fitri udah mau cerita gitu ya, ngasih gambaran singkatnya tentang pertanyaannya. Mungkin yang jadi ini saya coba mau menanyakan lebih lanjut gitu terkait, eee, tadi takutnya kelewat gitu ya, ketika ada suatu, batasan diri, yang udah Kak Fitri punya nih, ada yang dilanggar gitu ya. Perasaan apa yang muncul? Maksudnya, apakah jadi marah, kesal gitu, Kak? Atau gimana tuh biasanya? Biasanya sih marah, kesal, kecewa sih, Kak. Oke. Terus secara tidak disadari, itu jadi bikin menjauh gitu ya? Iya, jadinya kayak saya itu, oke, mungkin kayak saya kan menganalisa ya, oh mungkin gara-gara saya yang terlalu berharap gitu. Jadinya saya kayak, oke agak mundur satu langkah dulu gitu. Tapi lama-lama, kayak mesti keterusan gitu, Kak. Jadi entah Mmm, sama teman saya yang deket ini ataupun sama siapapun yang lagi berteman sama saya, kayak ketika saya udah apa ya, mundur satu langkah dulu itu kayak mesti keterusan akhirnya jadi disconnect gitu. Disconnect kayak ngerasa udah nggak ada feel lagi berteman sama dia, kayak rasanya itu hambar gitu loh, Kak, kalau misal mau mhm, bangun koneksinya lagi. Nah, itu gimana ya, Kak, ya? mhm. Oke. Ini maksudnya membangun koneksinya lagi tuh dengan orang yang sama atau mencegah biar tidak terulang lagi maksud Kak Fitri dari pertanyaannya? Dengan orang yang sama, Kak. Oke. Mmm. Mungkin ini kalau dari sudut pandang saya gitu ya, saya coba memahami dan, dari apa yang Kak Fitri sampaikan, mungkin perlu dikomunikasikan dari hati ke hati gitu, apa sih yang Kak Fitri tadi rasakan gitu ya, dan pikirkan gitu, kepada temannya Kak Fitri gitu, yang mungkin sekarang lagi berjarak gitu. Tapi kalau misalkan untuk next-nya gitu ya, apa, antisipasi pembelajaran lebih lanjutnya, gimana cara membangun, biar kita nggak kecewa kalau misalkan ada orang yang melanggar boundaries kita gitu, eee, perlu
cari tahu dulu nih, kira-kira sejauh mana itu bisa ditoleransi sama, eee, Kak Fitri gitu, boundaries itu sejauh mana itu bisa ditoleransi, sejauh mana enggak gitu. Eee, ya boundaries-boundaries atau batasan-batasan apa aja yang, eee iya, sebenarnya batasan itu ketika itu clear, itu kan sebenarnya dia fleksibel ya, dia fleksibel, dia juga bisa disesuaikan gitu. Nah, itu perlu diulik lagi, bukan hanya tahu aku nggak sukanya ini, tapi aku, eee, sukanya ini, tapi bisa juga nih, kira-kira batas toleransinya itu sejauh apa, itu perlu disadari juga. Terus tadi kalau misalkan mengambil jarak, mungkin perlu dibatasin juga ya waktunya gitu, mau lama apa nih ngambil jaraknya, jangan sampai tadi karena kelamaan akhirnya jadi makin mundur gitu ya, sampai akhirnya disconnected beneran gitu. Nah perlu batasin, kira-kira sampai mana sih saya mau coba mengambil jarak misalkan kayak mau berjeda dulu nih sama orang ini, nah, itu dibatasin terus kemudian baru ketika udah ada waktunya misalkan 1 minggu gitu ya, itu coba dikomunikasikan. Nah dalam 1 minggu itu perlu refleksi lagi berarti ya, refleksi kira-kira Eee, merencanakan nanti kira-kira apa ya yang mau saya omongin sama orang itu, gitu. Gitu, Kak. Ada yang mau ditanggapi dulu nggak? Iya, terima kasih Kak Resti. Iya sih sebenarnya yang mau saya tanggepin lebih ke ini, kalau untuk terkait komunikasi itu sudah saya sampaikan sih Kak. Mmm, Cuman kayak apa ya, tetap ujung-ujungnya itu tetap tetap udah jauh gitu loh Kak. Jadi kayak tetap ujung-ujungnya itu ya kita udah nggak berteman lagi. Nah, ketika waktu mau membangunnya lagi itu kayak susah banget gitu. Jadi udah terlanjur ini ya mungkin ya disconnect itu tadi mungkin. Akhirnya mhm, dia pun ya mencari teman yang lain dan saya pun juga ya udah sibuk dengan kehidupan saya. Padahal sebenarnya saya juga masih membutuhkan gitu. Tapi kayak mau bangunnya itu apa ya? Jadinya dia juga udah ada mmm, bentengnya juga kayak gitu sih Kak. mhm, mhm. Iya ya, kebayang. Kebayang mungkin jadinya semakin sulit ya, karena dari sisi sananya juga udah ada bentengnya. Eee, sebenarnya tadi sih ketika itu udah diupayakan gitu, terus ternyata responnya ya tidak sesuai dengan harapan, eee, maka kalau dari saya gitu ya berarti, oh mungkin, eee, apa ya, jadi pembelajaran gitu, pengalaman sebelumnya gitu dan kalau Kafit apa ya, karena tadi sebenarnya kan hubungan apa ya, relasi itu kan dua belah pihak gitu ya, kalau cuman satu rasanya jadi berat gitu dan, kalau memang Kak Fitri ngerasa udah diupayakan terus pada akhirnya, masih berjarak juga gitu, mungkin itu dijadikan pembelajaran gitu ke depannya, apa ya yang perlu diantisipasi dan perlu dilakukan nih ketika nanti menghadapi situasi serupa yang mungkin itu bisa berpotensi membuat, Kak Fitri jangan sampai gitu, jangan sampai terulang kembali gitu situasinya, gitu Kak. Paham paham gitu ya, rasanya sulit ya, eee, tapi ya tadi semoga Kak Fitri juga bisa menemukan ruang ruang lain, tempat orang lain yang juga bisa di tempat cerita gitu. Karena kadang, apa ya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mungkin, saat itu gitu ya, si teman ini memang yang selalu hadir kan gitu ya untuk membersamai Kak Fitri gitu. Tapi, eee, masanya siapa tahu karena udah diusahakan sedemikian rupa tapi ternyata belum bisa, ideal seperti yang Kak Fitri harapkan, mungkin memang udah masanya gitu ya, udah masanya akan ada nanti orang lain gitu yang bisa mengisi masanya Kak Fitri yang sekarang. Gitu Kak Fitri, ada tanggapan dulu? Ya sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih, Kak Resti, atas feedback dan jawabannya. Semoga sehat selalu ya, Kak, ya. Mmm, iya. Makasih Kak Fitri, maaf kalau belum memuaskan gitu ya jawabannya, tapi semoga terjawab sih setidaknya. Iya, iya sudah terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, mmm.
betul. Jangan lupa setiap orang ada plus minusnya. Oke, ini, ada 10 menitan lagi, teman-teman. Oke, karena udah mau malam juga, mungkin ini yang di Q&A ada beberapa, tapi kayaknya saya coba jawab dan respon buat diskusi satu 2 1 dulu kali ya. Sejak diamanahi jadi ketua tim, udah kepikiran sama rasa nggak enakan ini. Apalagi kalau nyuruh atau tegur yang lebih tua. Gimana ya bikin rasa ini berangsur berkurang. Saya udah coba dengan meminta tolong, tapi di konteks yang takut sama jawaban orang tersebut, akhirnya capek sendiri, susah sendiri. Ini buat suicide sampai telat-telat. Tapi di konteks yang takut sama jawaban orang tersebut, akhirnya hmm, oke. Oke, kebayang ya jadi seorang ketua tim gitu, tapi rasanya sulit nih untuk menyampaikan, apalagi kalau tadi me menyuruh atau menegur orang yang lebih tua. Pada dasarnya sama sih seperti yang kita diskusikan secara keseluruhan tadi ya. Eee, Pahami dulu hak dan kewajiban gitu ya, apalagi nih jadi ketua tim, eee, apakah ada lagi atasan yang memang itu tuh lebih atas? Maksudnya ketua tim apakah ada lagi ketua lainnya gitu ya, mungkin bisa minta bantuan gitu, minta tolong. Nah, tapi kalau di sini konteks yang takut sama jawaban orang tersebut, akhirnya capek sendiri dan susah sendiri, ini tadi jawabannya juga sama, perlu diekspektasikan dan perlu cari dia ngerasa capek ketika misalkan mau mengkomunikasikan, ngerasa, eee apa ya, ngerasa jadi lelah sendiri gitu ya. Nah, ini perlu diantisipasi. Kira-kira kalau misalkan lagi berproses gitu ya, nyoba nyampein, nyoba ngejelasin gitu ya, nyoba negur gitu, terus itu menguras energi, maka perlu cari kira-kira nanti energi yang bisa nambah, apa ya, mengobati itu tuh seperti apa sih, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi kalau tadi gimana caranya biar bisa bikin itu berkurang, eee berusaha untuk profesional dengan pahami batasan-batasan, apa ya, eee, ketika coba menyampaikan itu, dari bahwa yang coba disampaikan oleh Kakaknya ini adalah memang sesuai dengan SOP-nya gitu, memang seharusnya profesionalnya tuh seperti ini, kayak gitu, dan itu tadi perlu latihan juga. Gitu, Kak, semoga menjawab. Nih ada beberapa, tapi kurang lebih mirip sih sama yang tadi ya. Oke. Itu teman-teman, semoga menjawab ya diskusinya. Oke, udah pada lobet nih. Sip, iya. Oke, makasih teman-teman yang udah hadir. Nggak kerasa, tadi ada cukup banyak yang udah bergabung. Mohon maaf kalau ternyata ada yang tidak terjawab ya, teman-teman. Semoga masih ada ruang buat kita nanti saling diskusi lagi lebih lanjut. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya, teman-teman, untuk merekam pertemuan sama kita di Heal Yourself Community. Boleh on cam kalau teman-teman yang pada bisa on cam? Oke, oke. Ada lagi teman-teman? Ya, kita mulai ya. Boleh yang slide pertama dulu, satu 2 3. Oke, slide kedua boleh pakai reaction juga, satu 2 3. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf gitu ya kalau tadi ada salah-salah kata dari saya, ada jawaban yang mungkin kurang mengenakan hati, semoga dimaklumi dan, ya mohon maaf juga, semoga ya ridho gitu ya memaafkan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan segala kesalahan hadirnya dari saya gitu ya dan kebenaran hadirnya dari Allah. Sekian dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman, sampai ketemu lagi di event Heal Yourself selanjutnya ya. Dadah, assalamualaikum.
Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang.